Ada kegelisahan besar yang mulai terasa di kalangan neoliberalisme global sejak Prabowo Subianto mengambil arah politik dan ekonomi yang lebih nasionalis. Mereka panik, mereka gelisah. Mereka mulai menyerang dari berbagai arah, media internasional, lembaga rating, analis pasar, hingga para intelektual domestik yang selama ini hidup nyaman di bawah logika pasar bebas. Ketika Indonesia mulai berbicara tentang kedaulatan pangan, hilirisasi industri, koperasi desa, intervensi negara, dan penguatan BUMN, alarm neoliberalisme langsung berbunyi keras. Bagi mereka, negara berkembang ideal adalah negara yang tunduk pada pasar global, murah dalam tenaga kerja, lemah dalam kontrol sumber daya, dan bergantung pada modal asing. Indonesia tidak boleh terlalu mandiri, Indonesia tidak boleh terlalu kuat, Indonesia tidak boleh terlalu percaya diri. Karena itulah, setiap langkah Prabowo langsung dicurigai. Program makan bergizi gratis dianggap populisme, pembangunan koperasi desa dianggap pemborosan, hilirisasi dianggap ancaman pasar, penguatan negara disebut anti-demokrasi. Bahkan ketika negara hadir memberi makan rakyatnya sendiri, mereka tetap menemukan alasan untuk marah. Mengapa? Karena neoliberalisme memang alergi terhadap negara yang kuat. Mereka hanya nyaman dengan negara yang berfungsi sebagai satpam pasar. Negara cukup menjaga stabilitas, membuka keran investasi, menekan subsidi, dan memastikan korporasi global bisa masuk tanpa hambatan. Begitu negara mulai ikut bermain aktif dalam ekonomi, mereka langsung berteriak, bahaya. Padahal, sejarah dunia justru membuktikan hal sebaliknya. Amerika Serikat membangun industrinya dengan proteksi besar-besaran. Korea Selatan tumbuh lewat intervensi negara. Tiongkok melesat karena negara mengendalikan arah ekonomi. Bahkan Eropa membangun welfare state dengan subsidi dan perlindungan sosial yang masif. Tetapi anehnya, ketika Indonesia mencoba memperkuat peran negara, Neolib langsung sibuk menguliahi soal disiplin fiskal dan demokrasi liberal. Standar ganda ini terlalu telanjang untuk disembunyikan. The Economist, misalnya, baru-baru ini mengkritik keras arah pemerintahan Prabowo. Mereka menyebut Indonesia berada di jalur berbahaya. Mereka khawatir terhadap defisit anggaran, dominasi negara, dan sentralisasi kekuasaan. Namun, kritik semacam ini harus dibaca dengan cerdas. Masalahnya bukan sekedar ekonomi. Masalahnya adalah benturan ideologi. Prabowo sedang bergerak ke arah nasionalisme ekonomi, sementara neoliberalisme global ingin Indonesia tetap berada dalam orbit pasar bebas. Benturan itu tidak bisa dihindari. Selama puluhan tahun, Indonesia terlalu nyaman menjadi pasar. Kita menjual bahan mentah, mengimpor barang jadi, bergantung pada utang luar negeri, dan membiarkan ekonomi dikuasai oligarki besar. Negara dipaksa percaya bahwa pasar selalu benar. Hasilnya, ketimpangan melebar, desa tertinggal, petani kalah, nelayan tersingkir, industri nasional lemah, anak muda sulit mendapatkan pekerjaan berkualitas. Tetapi ketika negara mulai mencoba mengubah arah permainan, Neolib langsung menyebarkan narasi ketakutan. Mereka bicara soal otoritarianisme, mereka bicara soal kemunduran demokrasi, mereka bicara soal investor kabur. Narasi ini terus diproduksi untuk menciptakan tekanan psikologis agar pemerintah kembali tunduk pada resep lama. Padahal, resep Neolib sendiri sudah gagal di banyak negara. Liberalisasi ekstrim justru melahirkan krisis global 2008. Privatisasi brutal menghancurkan layanan publik di banyak negara berkembang. Ketergantungan terhadap pasar global membuat ekonomi rapuh ketika geopolitik memanas. Lihat, hari ini, dunia tidak lagi hidup dalam era globalisasi romantis. Dunia sedang masuk era perang ekonomi, perang teknologi, dan perebutan sumber daya. Amerika melindungi industrinya, Tiongkok memperkuat kontrol negara, India membangun nasionalisme ekonomi. Tetapi Indonesia justru diminta tetap menjadi murid baik neoliberalisme. Itu konyol. Karena itulah kepanikan mulai muncul ketika Prabowo bicara soal kemandirian pangan, industrialisasi nasional, koperasi desa, dan kontrol negara terhadap sumber daya strategis. Mereka tahu arah ini berbahaya bagi dominasi pasar global. Mereka tahu Indonesia yang kuat akan sulit dikendalikan. Dan lebih penting lagi, mereka tahu nasionalisme ekonomi bisa memutus ketergantungan lama yang selama ini menguntungkan elit tertentu. Inilah inti pertarungannya. Ini bukan sekedar debat akademik soal fiskal atau demokrasi. Ini adalah perang ideologi antara negara kuat melawan pasar yang rakus. Tentu saja, bukan berarti semua kebijakan pemerintah otomatis benar. Tidak. Program besar tetap harus diawasi. Anggaran harus transparan. Korupsi harus dihajar. Kritik tetap penting. Demokrasi tetap harus dijaga. Tetapi, kritik berbeda dengan propaganda ketakutan. Hari ini, terlalu banyak pihak yang menggunakan isu demokrasi hanya sebagai alat untuk mempertahankan status quo ekonomi. Mereka tidak benar-benar peduli pada rakyat kecil. Ketika petani hancur karena impor, mereka diam. Ketika nelayan kalah oleh korporasi besar, mereka diam. Ketika generasi muda sulit membeli rumah karena ekonomi dikuasai oligarki, mereka diam. Tetapi, begitu negara mulai intervensi pasar, mereka tiba-tiba bicara soal kebebasan. Kebebasan untuk siapa? Seringkali, kebebasan pasar hanyalah kebebasan oligarki untuk terus menguasai ekonomi nasional. Karena itu, Prabowo harus memahami bahwa perlawanan terbesar bukan hanya datang dari oposisi politik, tetapi juga dari jaringan kepentingan ekonomi global yang selama ini nyaman dengan Indonesia yang lemah. Mereka akan terus membangun opini negatif. Mereka akan terus memainkan isu pasar. Mereka akan terus menekan rupiah. Mereka akan terus menciptakan kepanikan psikologis. Tujuannya sederhana, membuat pemerintah takut melawan. Tetapi, sejarah membuktikan bahwa negara besar tidak lahir dari rasa takut. Negara besar lahir dari keberanian mengambil arah sendiri. Indonesia terlalu besar untuk terus menjadi jongos ekonomi global. Indonesia terlalu kaya
untuk hanya menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia terlalu strategis untuk terus dikendalikan kepentingan asing. Karena itu, pertarungan hari ini bukan hanya soal Prabowo sebagai individu. Ini soal apakah Indonesia berani menentukan jalannya sendiri atau tetap menjadi pengikut resep lama yang gagal menciptakan keadilan sosial. Neolib panik bukan karena Indonesia gagal. Mereka panik justru karena Indonesia mulai mencoba bangkit. Dan bagi mereka, Indonesia yang percaya diri adalah ancaman. Maka serangan akan terus datang. Tetapi bangsa besar tidak boleh gentar hanya karena tekanan media asing, lembaga rating, atau elit pasar global. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah pujian dari neoliberalisme internasional, melainkan kemampuan negara itu memberi makan rakyatnya, melindungi sumber dayanya, dan menjaga martabat bangsanya sendiri.